Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakaria dari jurusan Teknik Listrikan Kapal Prodi D4 Teknik Otomasi NRP 0921 040062. Di sini saya akan memaparkan dari hasil progres tugas akhir saya dengan judul Sistem Prediksi Penggunaan Daya dan Optimasi Beban Listrik pada Ruang Kelas berbasis Artificial Neural Network dengan pembimbing satu saya Pak Agus Kumaidi dan dosen pembimbing dua saya Pak Riko Satria, dan juga untuk ketua dan juga sebagai dosen penguji satu saya Pak Adianto, dan untuk dosen penguji dua saya Pak Muhammad Korul Hasin, dan untuk dosen penguji ketiga saya yaitu Bu Putri. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dicek pada scan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari komponen-komponen yang ada pada panel saya, yaitu untuk sensornya saya terdapat di atas panel ini motion sensor atau PIR untuk mendeteksi keberadaan orang, dan di samping panel terdapat sensor SHT20 untuk mengukur suhu dan juga untuk mengontrol AC. Dan untuk sensor ketiga yaitu terdapat sensor RTC untuk mengetahui waktu dan juga untuk mengetahui waktu yang sudah diset pada website untuk menyalakan dari lampu stop kontak dan juga AC pada ruang kelas. Dan untuk sensor ketiga saya yaitu saya terdapat 3 sensor PCTM. Adapun untuk aktuatornya saya terdapat solid state relay untuk menyalakan lampu, dan yang kedua terdapat IR transmitter untuk mengontrol nyala mati dan juga mengontrol suhu pada AC. Dan ketiga terdapat LCD Twin yang kedepannya bisa mengontrol dan monitoring dari sistem ini. Dan tidak lupa untuk menambahkan emergensi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk alur dari metode saya. Metode saya mendapatkan data dari pembacaan PCTM yang terhubung pada beban stop kontak. Bisa terlihat pada serial monitor PCTM tidak ada arus dan juga powernya karena pada stop kontak belum ada beban. Dari itu saya sambungkan beban seperti kabel charger handphone. Bisa dilihat pada serial monitor sudah berubah dan terdapat power dan juga arusnya. Dan saya sudah membuat program ini menjadi maksud saya menggunakan protokol HTTP untuk bisa langsung mengirim data ini ke website yang sudah saya buat. Jadi data tersebut langsung saya tampilkan pada dengan lokal. Sebelum itu data tadi tersimpan pada database PHP-admin dan juga langsung tertampil pada website yang sudah saya buat dan akan saya perbaiki untuk selanjutnya. Dan ini untuk halaman tabel. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan untuk proses dari metode untuk mentraining. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman Python TensorFlow.
Mungkin untuk trainingnya sedikit lama akan saya skip. Maka akan memunculkan tabel grafik IN training versus validation loss. Dari kurva ini penurunan MACD loss sangat cepat dari beberapa epoch pertama, lalu stabil mendekati nol untuk kedua set training berwarna biru dan validation untuk oranye. Gap kecil antara keduanya menandakan model artificial neural network ini berhasil belajar pola tanpa overfitting dan mencapai konvergensi dengan akurasi prediksi yang tinggi. Maka dari data prediksi tadi akan tersimpan pada database. Baik, ini merupakan tabel dari data prediksi dan juga daya aktual. Baik, sekian pemaparan dari progres tugas akhir saya. Sebelum beranjak ke penutupan, saya memiliki kendala, yaitu yang pertama, saat saya mau mentraining metode saya artificial neural network untuk membuat prediksi daya, saya menggunakan bahasa Python. Maka dari itu saya memerlukan laptop atau PC untuk menjalankan program tersebut, dan saya juga masih mencari cara untuk bisa merubah dari bahasa Python tersebut menjadi PHP agar tidak perlu menggunakan PC atau laptop. Dan untuk kendala kedua saya, yaitu saya belum bisa merubah slave ID dari PZTM. Jadi saya menggunakan PZTM 3, dan itu saya juga masih belum bisa, dan ini masih mencari untuk solusinya. Dan untuk kendala yang ketiga, saya belum bisa mencoba program untuk efisiensi daya karena pada rumah saya AC-nya tidak terdapat modul untuk pembacaan dari IR transmitternya. Jadi IR transmitter tidak bisa mengirim data untuk mengontrol dari suhu AC tersebut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.